Kita diskusi tentang cara cerdas bernegara menggunakan negara lain sebagai contoh, yaitu dari luar negeri. Kalau kita menggunakan pelajaran dalam negeri, banyak yang sensitif. Kita ambil amannya sekarang. Bener deh, paling enak kita pakai narasi dari cerita luar negeri. Seperti apa itu komunis Tiongkok. Atau pakai kekuatan Taiwan Hong Kong yang dikenal dengan nama White Dragon, yang pro-demokrasi, yang anti-komunis. Juga pakai Amerika ala konstitusi atau Trump Nation punya strategi. Dengan contoh-contoh banyak tadi, pengetahuan sahabat jadi meluas. Dan dengan tanpa disadari nantinya, saya takut banget banyak yang akan komentar dalam hati begini, iya ya, cemen bener ya pejabat sekarang ya, takut asing sama asing. Kemudian bahkan bisa komentar, iya ya, cemen bener oposisi di Indonesia ya. Atau iya ya, kelompok-kelompok yang penggoyang pemerintah ternyata cemen juga bernegaranya. Nggak ada konsep, bisanya teriak-teriak aja. Dengan pelajaran terlihat muter sedikit keluar, di sini pelajaran lebih mengena. Sekali lagi, kalau pakai politik dalam negeri, apalagi kebijakan bernegara saat ini, pada banyak yang sensitif. Sangat sensitif karena kita dianggap anti pemerintah. Bayangin, ngasih solusi aja dibilang anti pemerintah. Yang harus dilakukan mungkin diam selama pejabat 5 tahun berkuasa, atau ikut memuji apa saja yang pejabat sekarang lakukan walau perut kita lapar. Tapi juga jangan seperti oposisi pecundang. Sudah oposisi, lapar, gak punya solusi lagi. Lah, kalau salah atau beda, kita punya solusinya, kemudian kita diem aja gitu. Ya enggak lah, kalau pemerintah geblek ngutang terus bernegaranya dan menterinya dianggap serba pintar, kita diem membenarkan kegeblekan berhutang. Iya bukan kita, emang kita ini NKRI apaan? Oke, kita lanjut ke informasi Amerika, bahwa KPU Amerika belum memutuskan siapa pemenang dalam Pilpres Amerika November kemarin. Ingat ya sahabat, kalau nanti suatu hari kalian jadi pejabat, mengucapkan selamat itu hati-hati. Tunggu KPU nasional sebuah negara umumkan pemenangnya, baru kita ucapkan selamat. Jangan sok-sokan, jangan cepet-cepet baru dengar dari quick count, pakai election voting machine, sudah dianggap kebenaran hakiki lalu menyatakan selamat buat pemenang. Sabar, jangan dibilang cemen nanti kita bernegaranya. Kalau ternyata yang jadi pejabat kemudian yang dilantik orang lain lagi. Jangan sampai kita dibilang gak ngerti etika bernegara, baru jadi pemimpin negara, gak hati-hati bertetangga. Biden dan Demokrat sudah pasti sangat percaya diri dan harus ya buat dia, sudah siapkan kabinet. Dan kita tahu Biden nanti ketika menjabat akan tetap perang dengan Tiongkok. Perang dagang dilanjutkan, alias kebijakan Amerika dengan Biden atau dengan Trump sama saja anti Tiongkok. Ini penting untuk difahami agar kita yang sering tanpa analis mendalami geopolitiknya, kita jangan terlalu sering tergopoh-gopoh membenahi kebijakan luar negerinya, karena sering salah. Kita ingatkan bagaimana bernegara Amerika beda dengan Indonesia yang datar, hanya ada DPR dan Pilpres, Pileg, sederhana. Banyak matriks-matriks kalau ini itu yang kita tidak punyai seperti negara lain. Sehingga untuk jadi negara besar seperti Tiongkok, Amerika, Inggris, terlalu banyak cara bernegara yang kita harus siapkan di kemudian hari, bahkan sekarang untuk kita ubah, untuk kita tambah. Sekedar contoh, bukan saya bela Trump ya, yang secara popular vote dan electoral vote dikatakan kalah dalam Pilpres kemarin. Namun, kita harus tajam menganalisa dengan pertanyaan, mengapa KPU Amerika belum putuskan siapa pemenangnya? Ada yang mikir ke sana nggak? Di mana dulu KPU Amerika cepat memutuskan ketika electoral vote dinyatakan lebih 270. Apa karena pemenangnya Demokrat ada hal yang bisa digugat? Apa karena menggunakan perhitungan suara di luar jam yang seharusnya sudah berhenti perhitungan suaranya? Walau sah secara undang-undang namun bisa digugat. Itulah Amerika. Kita ingatkan sisi lain. Tahun lalu Trump akan diimpeach oleh partai lawannya, yaitu Partai Demokrat. Namun ternyata gagal total. Apa strategi yang dipakai Trump saat itu? Trump ini asshole, bajingan, tidak akan menyerah kalah sebelum berjuang sampai titik darah terakhir. Dan dia punya 2 celah. Sekali lagi, ada 2 celah peluang dia yang akan dilantik ternyata nanti Januari. Ini perjuangan dia di Supreme Court serta di Kongres. Ini kegilaan yang menarik. Ini harus dipelajari. Selama itu adalah hak konstitusi sebuah negara, mereka tidak bisa disalahkan. Baik Biden atau Trump. Kita harus hargai, harus paham. Dan yang baik kita tiru, yang jelek kita buang. Anti komunis Tiongkok
dan deglobalisasi itu bagus. Pro trading dan impor serta hutang itu jelek. Kalau yang dipakai saat ini terbalik, ya silahkan. Banyakin hutang, banyakin impor, taat pada GBHN negara besar lainnya, ya silahkan. Sekali lagi, kalian pejabatnya, silahkan, sakarmu. Jadi bagaimana cara Trump jadi presiden lagi kira-kira? Ya, benar. Gunting dilipatan seperti rencana Trump kemarin yang mau diimpeach, digagalkan melalui Kongres. Jadi kemenangan Biden bisa digagalkan secara konstitusi lewat Kongres. Langkah pertama, ambil kekuatan Pentagon. Atau gini deh, biar ke visual. Nanti kalau sahabat tahun 2024 berkuasa, dapat mandat, ambil militer dan ambil Polri, lalu buat dekret presiden bubarkan DPR. Beri gaji besar, misalnya 1 miliar per bulan masing-masing anggota DPR. Selama 4 tahun, para anggota DPR itu dikurungkan, dikandangkan untuk membuat Undang-Undang 45 yang baru. Masukkan GBHN, masukkan fraksi TNI Polri dan ASN ke dalam DPR. Buat DPA atau DPD versi baru. Ulama masuk, ketua adat masuk. Ubah BUMN jadi bukan kementerian. Tutup BUMN anak dan cucu yang tidak produktif. Buat aturan bahwa BI di bawah Kementerian Keuangan. Kebijakan hutang pejabat presiden harus lunas di akhir masa jabatan supaya tidak terbawa ke pejabat berikutnya. Lawan UNCLOS untuk Indonesia, kuasai Selat Indonesia sendiri. Dan banyak lagi yang DPR harus lakukan selama dekret 4 tahun itu dilakukan. Jadi bukan dekret dilakukan DPR-nya pasif, tapi aktif, cuman didiemin selama 4 tahun. Kekuasaannya baru di jalan 4 tahun kemudian, atau setahun akan menuju Pilpres. Itulah kendali atas militer versi konstitusional yang akan Trump pakai. Kemudian, Jenderal Mark Milley, Chairman of Joint of Staff USA, menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa militer Amerika tunduk pada konstitusi Amerika, bukan perorangan atau kelompok. Apa yang dinyatakan konstitusi Amerika itulah yang akan dipertahankan dan dibela oleh militer Amerika. Ini juga alasan Trump memecat Menteri Pertahanan yang tidak mau melaksanakan perintah presiden yang meminta Menteri Pertahanan memerangi Antifa, gerakan di dalam negeri yang pro-komunis, dan itu tidak dilaksanakan. Kontrol militer sudah, Trump sudah laksanakan. Kontrol NSA dan CIA sudah dilaksanakan. Kontrol kantor berita nasional sudah dilaksanakan. Kemudian cara konstitusional apa yang akan dilakukan seperti strategi menggagalkan impeachnya dia. Jalur kemenangan Trump di tahun 2020 ini akan ditentukan oleh Partai Republik di Capitol Hill, di mana setiap perwakilan negara bagian atau satu negara bagian akan diwakili oleh satu perwakilan akan melakukan voting. Hal ini sejalan dengan Artikel 1, Artikel 2, dan Amandemen 12 Konstitusi Amerika. Kondisi ini disebabkan adanya delik aduan masyarakat, affidavit, atau di bawah sumpah. Di beberapa negara bagian terdapat kecurangan pemilu tahun 2020 kemarin, dan ini sudah dilaksanakan oleh tim hukumnya Trump. Konstitusi Amerika menyebutkan bahwa kekuatan yudikatif tidak berhak memberikan keputusan apapun, namun dapat memutuskan apa yang harus dilakukan apabila terjadi dispute. Keputusan akhir tetap pada badan legislatif. Kemudian bagaimana suara Partai Demokrat di Capitol Hill? Hal ini serupa saat kemarin Senat membatalkan tuntutan impeachment terhadap Trump bulan November tahun lalu. Demokrat saat ini minoritas berdasarkan perhitungan yang sudah disertifikasi. Ini adalah hearing yang hanya hadir satu orang mewakili negara bagian. Hanya 51 orang yang rapat. Ini DPD DPA versinya Amerika. Ini bukan elektoral DPR yang rapat. Ini lebih atas lagi. Amandemen 12 Konstitusi membatalkan jumlah elektoral berdasarkan perhitungan suara, maka diganti dengan satu elektoral untuk satu negara bagian. Jadi hanya ada 51 elektoral saja. Amandemen 12 diterapkan apabila Kongres dan Senat Partai Demokrat dan Kongres serta Senat Partai Republik tidak sepakat terhadap electoral vote hasil perhitungan suara. Cukup satu Senat dan satu Kongres dari Partai Republik sudah bisa membawa kepada voting untuk membatalkan electoral vote yang dibawa oleh negara bagian ke Capitol Hill setelah diberikan waktu 2 jam untuk debat masing-masing. Perkiraan tanggalnya adalah sekitar 14 Desember 2020 ini rapat di Capitol Hill akan dilakukan. Makanya begitu ketahuan bahwa jumlah Senat dan Kongres di Capitol Hill Partai Republik lebih besar dari Senat dan Kongres Partai Demokrat, Nancy Pelosi dan Hillary Clinton lemes. Karena ini yang mereka khawatirkan dari awal. Sekali lagi, ini hanya pelajaran dasar bernegara
ala Amerika, bukan Indonesia, bukan juga untuk merubah foreign policy kebijakan luar negeri jadi berpihak ke pejabat Indonesia seperti kemarin beredar foto-foto pejabat dengan keluarga Trump. Kalau urusan negara kayak gini harusnya ada menteri terkait dari Amerika, juga ada wakil dari Kongres atau Senat. Janganlah foto-foto keluarga Trump di Gedung Putih menganggap bahwa Amerika dukung Indonesia. Keputusan pemerintah di Amerika itu rumit. Amerika itu tidak sesederhana aturan gubernuran atau aturan kementerian di Indonesia. Satu orang yang serba bisa ambil keputusan mengubah nasib 270 rakyatnya.